Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Materi yang akan diajarkan pada kesempatan hari ini adalah mengidentifikasi teks inspiratif. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri cerita inspiratif. Kemudian siswa dapat menganalisis struktur cerita inspiratif. Sebelum berbicara materi inspiratif yang lainnya, mari kita simak pengertian teks cerita inspiratif. Yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif itu adalah cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Untuk dapat mengidentifikasi teks cerita inspiratif, kita harus mengetahui ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi peristiwa, resolusi, dan kode. Kedua, berupa naratif, karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Ketiga, mampu memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu bagi seseorang yang membaca atau mendengarnya. Keempat, memiliki pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Supaya lebih jelas apa yang dimaksud dengan cerita inspiratif, mari kita simak contoh teks cerita inspiratif berikut. Ayo, Ancol, Sunter, Podomoro, Priuk. Ancol, Sunter, Podomoro, Priuk. Tunggu, ada sewa. Ayo naik, tarik. Begitulah kondektur wanita itu berteriak lantang menawarkan busnya. Tak kenal lelah, panas, hujan, terik, semuanya dilaluinya tanpa merasa terbebani. Profesi wanita itu hanya sebagai kondektur, tidak ada yang istimewa dengan dirinya. Pakaiannya, gayanya, ataupun suaranya yang melengking di tengah deru kendaraan. Yang membuat Ana tertarik untuk memperhatikannya adalah semata-mata karena ia seorang wanita yang bekerja sebagai kondektur. Sebuah profesi yang masih sedikit langka dan sulit dilakukan oleh kaum hawa. Entah mengapa, Ana begitu tertarik memperhatikan gerak-geriknya. Lincah, gesik, spontan, dan sangat percaya diri. Bus berjalan perlahan meninggalkan terminal. Di tengah jalan, tidak seberapa jauh dari pusat perbelanjaan besar, bus berhenti. Kami para penumpang biasa menyebutnya dengan istilah ngetem, yakni berhenti cukup lama untuk mencari penumpang. Tidak beberapa lama setelah penumpang memenuhi bangku-bangku kosong, bus mulai berjalan perlahan hingga akhirnya bergerak menjauh. Dengan mantap sang supir pun menginjak pedal gas dalam-dalam. Tak terasa bus sudah berjalan jauh tanpa komando dari kondektur. Hingga suatu ketika penumpang yang duduk di kursi belakang berteriak, "Pir, kondekturnya ketinggalan tuh, kasihan, lumayan jauh." Kami penumpang yang ada di dalam bus semua tertawa geli mendengar ucapan itu. Supir buru-buru menghentikan bus, menepi dan menunggu kondektur wanita yang ketinggalan. Cukup lama bus menunggu, kira-kira hampir 10 menitan. Tiba-tiba dari arah belakang bus, sebuah bajai meluncur kencang dan berhenti persis di depan bus. Dari dalam bajai keluarlah sang wanita yang menjadi kondektur tadi. Dengan wajah panik dan ketakutan, ia segera menghampiri supir bus dan menangis sejadi-jadinya.
sambil mengguncang-guncangkan tubuh sang supir. "Kamu jahat, jahat sekali, tinggalin begitu aja. Tahu nggak, saya takut, saya panik waktu tahu bus sudah nggak ada. Padahal saya kan lagi bantu menyeberangin penumpang. Apa kamu nggak lihat gimana sih kamu jadi supir nggak peduli amat?" Kalimat-kalimat itu terus meluncur dari bibir tipis si wanita. "Sudahlah, Mak, maafkan saya nggak lihat kalau kamu ada di seberang." "Ya udah, nggak usah nangis, malu dilihat orang," ujar sang supir. Dari dialog mereka, anak dan penumpang lain baru mengetahui bahwa ternyata supir dan kondektur itu adalah pasangan suami istri. Seorang penumpang yang duduk paling depan dekat supir segera menjadi penengah pertengkaran tersebut. Sudah, tidak usah diperpanjang. Maafkan saja Bapak, dia mungkin hilap tidak melihat," lerai Bapak itu pada si kondektur wanita. "Ibu juga nggak usah dendam, sama-sama cari uang, sama-sama kerja untuk anak. Pasti ada susah senangnya. Pak supir juga harus peduli sama istri, jangan cuek. Harus lihat keadaan sekitar, jangan main tancap gas aja," ujar si bapak tadi menasehati supir. Akhirnya pertengkaran pun berakhir. Mereka saling bersalaman dan berpelukan. Kami semua, para penumpang, segera bertepuk tangan dan terharu melihat sikap mereka. Dalam hati Ana merasa bahwa mereka benar-benar pasangan yang cukup kompak, bahu-membahu dalam mencari nafkah untuk keluarga dan mudah memaafkan satu sama lain, mau mengerti keadaan masing-masing dan tidak pantang menyerah. Satu lagi pelajaran hidup yang bisa dipetik oleh Ana sebagai calon ibu muda adalah bahwa siapapun dirinya, kelak jika ia telah menikah nanti, ia harus bisa bersikap tenggang rasa, tolong-menolong, dan saling memahami dalam setiap situasi apapun. Jangan pernah sombong, egois, merasa lebih tinggi dari pasangannya. Segala upaya untuk menafkahi keluarga harus dilakukan dengan kerja keras, pantang menyerah, disiplin, dan ikhlas. Itu kunci utamanya, bisik anak dalam hati. Demikianlah anak-anak, contoh cerita inspiratif yang baru kalian dengar dan kalian baca. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang mengidentifikasi cerita teks inspiratif, silakan kalian kerjakan tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari teks inspiratif yang tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua, tulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi menggunakan ballpoint warna hitam. Kemudian yang ketiga, tuliskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menceritakan tentang apa cerita inspiratif tersebut. Kemudian yang kedua, bagian mana dari cerita tersebut yang dapat memengaruhi tulis paragrafnya. Kemudian yang ketiga, pesan atau amanat apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut. Kirim tugas yang sudah dikerjakan kepada guru masing-masing. Terima kasih.